Halo, perkenalkan nama saya Esther Serlendra Jokore dari kelas 1B Prodi D3 Gizi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kemosintesis. Pembahasannya meliputi yang pertama bakteri kemototrof, yang kedua ada fungsi dan manfaat dari kemosintesis, dan yang ketiga ada contoh proses kemosintesis. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang kemosintesis, perlu kita ketahui bahwa apa sih kemosintesis itu? Nah, secara etimologi, kemosintesis ini berasal dari dua kata, yaitu kemo yang berarti kimia dan sintesis yang berarti membuat. Jadi, kemosintesis ini merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia senyawaan organik yang dilakukan oleh organisme kemototrofik atau kemototrof. Organisme tersebut berupa bakteri yang tidak dapat berfotosintesis. Jadi, ada bakteri yang dapat berfotosintesis dong. Adapun bakteri yang bisa berfotosintesis yaitu yang pertama ada bakteri Rhodopseudomonas yang berpigmen kemerahan, dan yang kedua ada bakteri Thiospirillum yang berpigmen ungu kemerahan, dan yang ketiga ada bakteri Chlorobium yang berpigmen hijau. Contoh bakteri tersebut dapat melakukan fotosintesis sehingga disebut dengan bakteri autotrof. Nah, bakteri tersebut tidak dapat melakukan kemosintesis karena senyawa organik didapatkan dari hasil fotosintesis. Selain itu, ada juga bakteri yang memperoleh makanan dari organisme lain sehingga mereka berperan sebagai pengurai, parasit, dan dapat bersimbiosis. Lalu, apa saja sih contoh bakteri yang dapat melakukan kemosintesis? Nah, bakteri yang dapat melakukan kemosintesis disebut dengan bakteri kemototrof. Nah, kemototrof ini berasal dari kata kemo yang berarti kimia, dan auto yang berarti sendiri, dan tropein yang berarti makanan. Jadi, bakteri kemototrof adalah bakteri yang dapat membuat makanan sendiri dengan cara mengoksidasi suatu ion atau senyawa menjadi ion dan senyawa yang lainnya. Adapun contoh spesifik bakteri kemototrof, yaitu yang pertama ada bakteri besi, misalnya Cladotrix dan Leptotrix, yang dapat mengoksidasi ion ferum menjadi ion feri, dan yang kedua bakteri belerang, misalnya Thiobacillus dan Thioxidans, yang dapat mengoksidasi sulfur menjadi sulfat. Yang ketiga bakteri nitrit, misalnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus, yang dapat mengoksidasi amonia menjadi nitrit. Yang keempat ada bakteri nitrat, misalnya Nitrobacter, yang mengoksidasi nitrit menjadi nitrat. Lalu bagaimana sih kemosintesis yang dilakukan oleh bakteri-bakteri tersebut? Nah, kita akan membahas reaksi kimia yang dilakukan dalam proses kemosintesis pada keempat golongan bakteri, yaitu yang pertama bakteri besi. Salah satu bakteri besi adalah Cladotrix yang dapat mengubah 4 senyawa siderit yang bereaksi dengan oksigen dan 6 molekul air menjadi 4 molekul besi, 3 hidroksida, 4 karbon dioksida, dan energi. Yang kedua ada bakteri nitrit, misalnya Nitrosomonas dan Nitrosococcus. Nah, bakteri ini akan mengubah 2 senyawa amonia dibantu oleh 3 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrit, 2 molekul air, dan menghasilkan energi. Yang ketiga ada bakteri nitrit, misalnya Nitrobacter, yang akan mengubah 2 asam nitrit dibantu oleh 1 molekul oksigen menjadi 2 asam nitrat dan energi. Contoh kemosintesis bakteri nitrit dan nitrat tadi ternyata saling berkaitan loh. Yang pertama, bakteri nitrit akan mengubah amonia menjadi nitrit, kemudian bakteri nitrat akan mengubah nitrit tersebut menjadi nitrat. Nah, proses ini dinamakan dengan nitrifikasi. Jadi, nitrifikasi ini merupakan proses pengubahan amonia menjadi nitrat. Kita lanjut dengan proses kemosintesis yang keempat, yaitu bakteri sulfur. Misalnya Thiobacillus thioxidans, bakteri sulfur ini dapat mengubah 2 sulfur, 2 molekul air, dan 3 molekul oksigen menjadi 2 senyawa asam sulfat dan energi. Nah, setelah menyimak beberapa contoh proses kemosintesis tersebut, jadi, apa sih kemosintesis itu? Kemosintesis merupakan penyusunan senyawa organik dari reaksi-reaksi kimia anorganik oleh organisme kemototrofik atau kemototrof berupa bakteri. Jika fotosintesis merupakan proses penyusunan senyawa anorganik menjadi senyawa organik dengan menggunakan energi cahaya, maka pada kemosintesis
Energi yang digunakan adalah energi kimia, bukan energi cahaya. Energi kimia tersebut diperoleh dari hasil oksidasi senyawa anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Fungsi dan manfaat dari kemosintesis. Yang pertama, menghasilkan glukosa yang digunakan sebagai sumber energi. Yang kedua, menghasilkan molekul-molekul organik yang dibutuhkan oleh banyak organisme. Yang ketiga, sebagai sumber penghasil energi dan nutrien bagi organisme yang hidup di daerah ekstrim. Dan yang keempat, mengoksidasi senyawa-senyawa tertentu dan menjadikan sumber energi.